Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku, kemarin pada semester 1 atau penerimaan rapot, orang tua kalian sudah diberi pemberitahuan bahwa untuk semester 2 ini sekolah akan merencanakan pembelajaran tatap muka. Tetapi hal itu tidak bisa terjadi karena Jawa Tengah masih merupakan zona merah dan masih banyak kasus-kasus COVID-19 yang melanda Jawa Tengah. Maka Bapak Gubernur melalui surat edaran tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka dari PAUD sampai SMA. Maka untuk semester 2 ini SMP 1 masih menggunakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Oke anak-anakku, pada hari ini Bu Guru hanya akan mengadakan evaluasi PJJ semester 1 dan orientasi materi PJJ Bahasa Inggris kelas 9 semester 2. Sebelumnya, mari pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita masih diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran sehingga kita semua bisa melaksanakan PJJ dengan baik. Dan tidak lupa kita selalu berdoa supaya COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Pada hari ini, Bu Guru tidak akan memberi materi, hanya pada hari ini kita akan mengadakan evaluasi PJJ semester 1 dan orientasi materi PJJ Bahasa Inggris kelas 9 semester 2. Untuk evaluasi PJJ semester 1 yang kemarin kita telah lakukan selama 6 bulan dan kita juga masih menggunakan pembelajaran jarak jauh, ada beberapa catatan yang harus kalian perhatikan. Ya, yang pertama adalah saya bacakan di sini ya, evaluasi PJJ semester 1 itu kemarin Bu Guru hanya mengajar kelas 9A, kelas 9B. Sekarang saya evaluasi satu persatu ya per kelas. Untuk kelas 9A, kelas 9 saya acungi jempol ya karena anak-anaknya rajin mengikuti PJJ dan mengerjakan tugas sehingga tidak ada nilai kosong. Kalaupun nilai kosong hanya ada beberapa anak dan itu pun sudah mengerjakan. Kemudian kehadiran siswa juga bagus, hampir 100% setiap ada pembelajaran jarak jauh. Dan saya harap untuk kelas 9A hal ini tetap dipertahankan ya pada semester 2 nanti, dan saya harap akan lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih untuk kelas 9A yang telah bagus atau anak-anaknya itu 100% selalu mengikuti PJJ. Kemudian untuk kelas 9B itu yang saya waleni, saya menjadi wali kelas untuk 9B. Pada umumnya untuk mengikuti PJJ dengan rajin ya. Walau ada 2 atau 3 anak atau 4 anak yang kadang tidak mengikuti PJJ tanpa keterangan maupun tidak mengumpulkan tugas. Ini dan anak-anaknya itu hanya itu saja. Ya, ada 1 cowok, ada 3 cewek. Itu sering tidak mengumpulkan tugas dan tidak mengikuti PJJ tanpa memberi keterangan. Kemudian ada juga anak yang cuma absen ketika ada PJJ, cuma absen. Kemudian biasanya Bapak Ibu guru itu kan kalau setelah ada PJJ biasanya kan ada penilaian online setelah materinya. Tapi ada beberapa anak yang tidak mengerjakannya, khusus untuk kelas 9B. Ada 1, 2 atau 3 anak yang tidak mengerjakan penilaian online dan tidak mengerjakan tugas. Dan saya harap nanti untuk semester 2 tidak akan terjadi semacam ini. Itu merepotkan Bapak Ibu guru nanti yang akan memberi nilai. Walaupun
ada anak yang memberikan, Bapak Ibu guru memberikan dengan nilai KKM. Ya, kalian sudah kelas 9, saya harap untuk ditingkatkan lagi, terutama yang kelas 9B. Tadi pagi juga ada beberapa anak yang tidak ikut dan itu saja. Ya, itu evaluasi PJJ semester 1. Dan pada semester 2 nanti saya harap kalian lebih rajin karena nanti akan menentukan kelulusan kalian. Dan sebentar lagi untuk kelas 9 itu pada bulan April itu sudah ujian sekolah. Dan itu nanti akan digunakan menentukan kelulusan, juga akan digunakan ketika kalian nanti akan masuk ke SMA. Ya. Itu adalah evaluasi PJJ semester 1. Kemudian untuk orientasi materi PJJ bahasa Inggris kelas 9 semester 2 itu hanya saya bacakan di sini. Materi bahasa Inggris kelas 9 semester 2 itu hanya ada dua topik yang akan kita ajarkan karena kita mengacu pada rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi sekarang itu, yaitu kondisi pandemi COVID-19. Maka seharusnya kelas 9 itu ada 9 chapter, tapi karena adanya pandemik ini dan adanya PJJ itu, maka dipadatkan atau hanya 5 chapter. Kemarin yang chapter 1 yaitu congratulation, kemudian procedure text, kemudian satunya apa? Label, ya. Kemudian untuk semester 2 nanti yang kita pelajari itu hanya 2, yaitu 1 report text, kemudian 2 song atau lirik lagu. Saya ulangi, 1 report text, kemudian yang 2 song atau lirik lagu. Kemudian yang pertama yang kita bahas adalah report text. Report text, ya, kompetisi dasar yang harus dikuasai anak dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran bahasa Inggris ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan seperti yang tercantum pada rapot kalian. Nah, pada report text nanti pengetahuan apa yang harus dikuasai oleh murid atau siswa, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks informasi report baik lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain di kelas 9, pendek, sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Report text itu adalah nanti ada hubungannya dengan mata pelajaran lain, yaitu pelajaran fisika, kemudian pelajaran IPS dan pelajaran biologi. Maka di situ ada informasi terkait mata pelajaran di kelas 9. Dan perhatikan, report text ini adalah teks yang paling sulit dari kelima teks yang pernah diajarkan. Jadi pada report text nanti, sebelum kita membahas report text nanti, kita akan membahas dulu yang namanya passive voice, ya. Nanti karena pada report text itu banyak sekali kalimat-kalimat pasif yang ditemukan pada report text. Ya, jadi nanti yang pengetahuan itu adalah membandingkan fungsi sosial nanti apa report text, fungsi sosialnya apa, struktur teksnya bagaimana, unsur kebahasaan bagaimana, nanti akan saya ajarkan pada minggu depan, ya. Karena nanti kamu harus bisa membandingkan 5 jenis teks itu, fungsi sosialnya bagaimana, struktur teksnya bagaimana, unsur kebahasaannya bagaimana. Nanti kita bahas pada minggu depan, yaitu tentang report text, ya. Report text pada teks yang paling sulit karena ada hubungannya dengan pelajaran fisika, pelajaran biologi dan pelajaran sosial IPS, ya. Kemudian keterampilan apa yang harus kalian kuasai pada pembelajaran berupa report text. Yang pertama yaitu kompetensi dasarnya diharapkan 1. Siswa bisa menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan struktur kebahasaan teks informasi report lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait topik yang tercakup dalam mata pelajaran di kelas 9. Maksudnya apa di sini? Ketika kalian diberikan teks berupa report, kan bisa menangkap makna apa
makna apa yang terdapat pada teks itu. Ya, kemudian kamu harus bisa mencari fungsi sosialnya apa, struktur kebahasaannya bagaimana, itu teksnya bagaimana. Itu hanya teksnya berupa teks lisan tulis yang sangat pendek dan sederhana. Dan itu biasanya dihubungkan dengan mata pelajaran yang lain di kelas 9, yaitu pelajaran tadi sudah saya katakan biasanya untuk teks report itu nanti ada hubungannya dengan fisika, biologi, dan IPS. Biasanya teks report itu terjadinya sewaktu atau fenomena alam. Kita membahas tentang hewan, kita membahas tentang tumbuhan, ya, kita membahas tentang kehidupan manusia secara sosial. Itu nanti kita bahas pada report teks. Kemudian setelah kalian menangkap makna secara kontekstual, kamu tahu fungsi sosialnya apa, struktur teksnya apa, struktur kebahasaannya apa yang ada pada report teks, maka selanjutnya nomor 2, siswa dapat menyusun teks informasi report secara lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait topik yang tercakup dalam materi pelajaran lain di kelas 9 dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar sesuai konteks. Maksudnya di sini apa? Setelah kalian nanti mempelajari teks report, kemudian tahu fungsinya apa teks report itu, kemudian struktur atau generic structure-nya apa, kemudian struktur kebahasaannya bagaimana, kamu tahu semuanya, maka kamu dalam keterampilan ini diharapkan kalian bisa menyusun suatu teks informasi report lisan dan tulis yang sangat pendek dan sederhana. Ya, itu yang pertama tentang report teks. Ya, report teks nanti juga digunakan sebagai bahan untuk ujian nasional. Biasanya untuk yang kesulitan itu anak itu mengerjakan soal yaitu berupa dari 5 jenis teks. 5 jenis teks nanti apa toh? 1 descriptive teks, kemudian procedure teks, kemudian narrative teks, kemudian yang ketiga adalah recon, yang kelima adalah report teks. Dari kelima jenis teks ini, itu yang paling sulit adalah report teks, ya, karena ada hubungannya dengan mata pelajaran yang lain yaitu biologi. Biologi itu biasanya membahas kalau dalam report teks itu adalah tentang hewan, kemudian tentang tumbuhan, ya, kemudian kalau yang fisika itu tentang terjadinya fenomena alam seperti terjadinya gempa bumi, tsunami atau tanah longsor dan sebagainya. Itu yang pertama yaitu report teks. Kemudian materi apa yang kedua pada semester 2 kelas 9 untuk pelajaran bahasa Inggris itu hanya 2 ya tadi ya. Yang pertama adalah report teks, kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah song atau lirik lagu. Ya, jadi nanti kalian diberi sebuah lagu, kemudian kalian harus menguasai kompetensi dasar ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, dalam pengetahuan nanti siswa diharapkan bisa apa? Menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam lirik lagu terkait kehidupan remaja SMP atau MTS. Jadi nanti kalian diberi sebuah lagu, kalian disuruh apa? Menafsirkan fungsi lagu itu apa toh? Ya, fungsinya apa? Isinya apa? Tujuannya apa? Kemudian unsur kebahasaan yang terdapat pada lirik lagu itu apa? Biasanya untuk lagu itu bahasanya kan lain dengan bahasa sehari-hari, ya. Jadi nanti lirik lagunya itu disesuaikan dengan kehidupan remaja SMP dan MTS atau MTS. Ya. Itu pengetahuannya. Pengetahuan itu kamu bisa menafsirkan fungsi sosial. Kemudian keterampilannya yang harus dikuasai oleh siswa dalam mempelajari song atau lirik lagu yaitu apa? Menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMP dan MTS. Ya, jadi keterampilan nanti kamu bisa menangkap makna lagu itu, ya, secara terkait dengan fungsi sosial dan unsur kebahasaan. Jadi nanti kamu tidak disuruh menciptakan lagu,
tapi nanti ada lagu yang disajikan pada kalian, kemudian kalian disuruh menangkap makna isi lagu itu apa. Kemudian setelah memahami lagu itu, pelajaran apa yang bisa kita petik dari lagu itu, kemudian apa maksud penulis atau pencipta lagu itu, menulis lagu itu untuk apa, tujuannya apa nanti ya, nanti kita bahas pada minggu depan. Itu anak-anak untuk orientasi materi bahasa Inggris hanya 2 topik, yaitu 1 report text, kemudian satunya adalah song atau lirik lagu. Itu nanti butuh waktu yang agak lama untuk membahas yang report text ya, karena nanti bahasanya itu vocabnya itu sudah sangat sulit ya, sulit dipahami. Kemudian nanti pada bulan Maret kita sudah PTS, kemudian sebentar lagi bulan April kalian sudah ujian sekolah. Dan saya harap anak-anak yang terutama kelas 9B ya, itu ada beberapa anak yang itu saja yang kadang tidak ikut PJJ, kadang tidak mengerjakan tugas, bahkan ada 1 anak yang hanya absen kemudian tidak mengerjakan tugas atau penilaian online. Saya harap pada semester 2 nanti semuanya kalian ikut, karena itu menentukan nanti ya, kamu tinggal sekolah 4 bulan, kamu kerjakan atau kamu lakukan sebaik-baiknya sebelum kamu lulus atau meninggalkan SMP 1. Walaupun dalam 1 tahun ini kelas 3 ya, kamu lulus tanpa pembelajaran tatap muka, tanpa bertemu dengan Bapak Ibu guru ya. Dan saya harap sekalian semua sehat selalu, dan kita selalu berdoa semoga pandemi cepat berlalu ya, walaupun semakin hari semakin tidak berkurang, jadi semakin hari semakin bertambah, bahkan ada COVID-19 jenis baru. Itu perhatikanlah anak-anak ya, kamu harus tetap menjaga protokol kesehatan, karena yang virus yang baru itu justru menyerang pada anak-anak atau remaja ya. Saya harap kalian tetap selalu memakai masker kemana saja, kemudian cuci tangan, kemudian tidak berkerumun. Itu adalah cara yang terbaik untuk menghindari penularan COVID-19 ya. Dan saya harap kalian tetap semangat, tetap belajar walaupun dalam kondisi semacam ini. Kamu tidak boleh lengah, tidak boleh malas-malasan ya, karena memang kita dihadapkan pada kondisi ini yang mengharuskan kalian ya semacam ini. PJJ itu tidak mudah, kemudian juga tidak enak. Saya lebih suka kalau pembelajaran tatap muka. Oke anak-anakku, sampai sekian dulu untuk minggu depan. Kita sudah memulai pembelajaran dan kita masih menggunakan buku Intan Pariwara ya, buku Intan Pariwara sama buku paket. Nanti untuk soal-soal juga saya carikan kemudian kita bahas bersama. Oke ya, saya harap kalian tetap semangat ya, tetap semangat belajar walaupun kondisinya semacam ini ya. Udah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.